Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2020. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membuka Injil Matius di pasal yang ke-8. Ayat 23 sampai 27. Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun kami agar dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, hidup kami diberkati oleh firman Tuhan. Apapun yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus mengadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita pasti kita pernah yang namanya menaiki alat transportasi, baik itu kapal ataupun pesawat terbang di dalamnya. Dan ketika kita berada dalam kapal mengarungi sebuah lautan, dan ketika kita ada di pesawat terbang, kita mengarungi awan di dalamnya, tentu tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ada saja gelombang, ada saja juga awan-awan yang tebal yang kadangkala membuat kapal atau pesawat terbang yang kita tumpangi itu bergoncang di dalamnya. Dan ketika situasi dan kondisi itu kita hadapi, tentu ada rasa kekhawatiran dalam diri kita ketika angin itu menerpa kapal atau pesawat terbang kita dengan dahsyatnya. Sehingga kadangkala kita berdoa dalam hati kita supaya Tuhan menolong kita dan supaya kita selamat dari mara bahaya. Nah, apa yang dialami oleh para murid ini pun dalam situasi yang sama. Ketika mereka selesai mengikuti Yesus dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan ketika mereka ingin bertolak dan menaiki sebuah perahu untuk menyeberang ke seberang, dan di tengah-tengah mereka menjalani atau ada dalam perahu itu, di tengah-tengah danau, sekonyong-konyong datanglah angin. Angin dan gelombang yang begitu hebat menerpa kapal mereka. Dan murid-murid ini sangat ketakutan di dalamnya.
Mereka takut jika mereka tenggelam, jika kapal mereka karam, apa yang mereka alami. Sehingga pada saat itu ada Yesus yang bersama dengan mereka, tetapi Yesus tidur. Lalu mereka berteriak, Tuhan, Tuhan, tolonglah, kita mau tenggelam. Kita mau binasa, kata para muridnya. Lalu Tuhan bangun dan berkata satu hal, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Tuhan mengatakan dengan satu kata, takut. Mengapa takut? Padahal tidak perlu takut pada saat itu karena ada Tuhan bersama dalam perahu mereka. Tidak perlu khawatir mereka karena mereka melihat apa yang telah Tuhan perbuat. Mereka telah melihat dengan nyata bagaimana Tuhan memberikan mujizat, bagaimana Tuhan menolong orang yang sakit, bagaimana Tuhan memulihkan orang-orang yang luka, membebaskan orang-orang yang terbelenggu kuasa setan. Mereka melihat perbuatan Tuhan. Tapi ketika mereka dalam perahu dan dalam kesesakan, dan Tuhan ada bersama dengan mereka, mereka merasa ketakutan sehingga mereka tidak lagi dengan iman dan kepercayaan kuat melihat sisi keimanan mereka bahwa Tuhan itu ada. Sehingga Tuhan berkata, mengapa kamu takut di dalamnya? Dengan berkata, kamu yang kurang percaya. Jadi Bapak Ibu, tidak Tuhan mengatakan kamu tidak percaya, tapi kurang percaya. Jadi ketika kekurangan kepercayaan yang kita miliki kepada Tuhan itu ada, jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh para muridnya pada saat itu dalam situasi takut, karena mereka tidak memiliki iman, kekuatan dan kepercayaan kuat dalam Tuhan. Jadi rasa takut mereka itu menghantui mereka, sehingga mereka takut untuk binasa. Mereka tidak mengerti lagi bahwa apa yang harus mereka lakukan. Karena itu mereka berteriak untuk meminta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka dengan meredakan angin dan gelombang di danau itu. Sehingga semakin heranlah mereka siapa Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu, bagi kita tidak perlu bertanya siapa Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu mampu mengatasi semua persoalan kehidupan kita. Dan dalam perjalanan hidup kita juga mengarungi sebuah gelombang. Kadang-kadang angin topan menghantam perjalanan hidup pribadi kita dan rumah tangga kita. Banyak persoalan yang menghampiri kita. Banyak pergumulan yang datang menghampiri kita. Kadang-kala ketika kita tidak kuat, kita bisa tenggelam. Kita bisa tenggelam. Kadang-kala ketika iman kita mulai tidak kuat dan tidak percaya pada Yesus, kita hilang kekuatan di dalam Tuhan. Dan kita merasa bagaimana kita mampu untuk menghadapi persoalan dan pergumulan hidup ketika kita tidak memiliki kekuatan iman yang kuat. Nas hari ini hanya mengajak kita, Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu siapapun kita tidak lepas dari gelombang kehidupan. Persoalan pergumulan hidup yang datang menghampiri kita, baik persoalan yang tidak menyenangkan kita, kegagalan, keputusasaan kita, beban berat hidup kita, membuat kita kadangkala tenggelam, membuat kita merasa kita tidak berdaya. Tapi saat ini Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut untuk menghadapi semua gelombang hidup. Ada Tuhan yang mampu menolong dan menguat kita. Bagaimana caranya? Jadi kita harus menguatkan iman kita. Kita percaya, kita berdoa padanya, kita berharap padanya, bahwa dalam menghadapi pergumulan hidup, persoalan yang begitu berat, kita mampu mengatasinya karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang siap menolong kita. Dan percaya Tuhan juru mudi kita, Ia yang akan menjadi nakoda kita dalam perjalanan hidup kita. Yakinlah kita tidak akan tenggelam jika kita bersama dengan Tuhan dan kita memiliki Tuhan, iman yang kuat, pengharapan yang kuat. Tapi jika kita tidak memiliki pengharapan yang kuat dan iman yang kuat, maka kita mudah tenggelam dalam situasi kondisi dalam pergumulan hidup kita. Tuhan mampu menolong kita.
asalkan kita mau berserah dan percaya kepadanya. Dengan iman, pengharapan yang kuat. Jika imanmu sebesar biji sesawi, engkau dapat memindah gunung di depan. Jadi kita percaya sekuat apapun iman kita, tidak akan mudah tergoncang dengan pergumulan hidup. Tetap kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami kuat dengan iman yang kami miliki kepada-Mu. Sehingga dalam pergumulan hidup kami, apapun yang kami hadapi, Tuhan mampu meredamkan semua persoalan kami dan menolong kami dengan kekuatan iman dan kepercayaan yang kami miliki. Berjalanlah bersama kami Tuhan, dan jangan pernah meninggalkan kami.